Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat datang di Akademi Penulis Jawa Tengah sesi kedua. Hari ini bersama dengan Pak Soleh ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mungkin ya, kita mengucap basmalah bersama-sama atau berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, hari ini tanggal 28 dengan acara Akademi Penulis hari ini dari Republika Jakarta untuk pembicaranya. Untuk penjelasannya nanti, untuk CV dari pembicara akan dijelaskan oleh moderator. Kita kenalan dulu sama moderatornya hari ini. Mbak Imada sudah hadir? Ya, sudah. Halo, Mbak Putri. Halo Mbak Imada, gimana kabarnya? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini acara kita akan dipandu oleh Mbak Imada selaku moderator. Beliau ini adalah sekjen dari Alun Jateng. Mungkin begitu saja, langsung ke Mbak Imada ya Mbak ya. Oke, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Putri sudah membuka acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, masih semangat ya teman-teman semua. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri tadi, untuk kelas Akademi Penulis hari ini maju ya, nggak apa-apa. Meskipun maju jam berapapun jamnya, waktunya nanti kita tetap semangat. Dan untuk materi hari ini akan membahas tentang tips tembus menulis opini di media. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Kang Soleh ya, lebih akrabnya itu dipanggil Kang Soleh. Tapi sebelum saya memperkenalkan CV beliau nih ya, kaitannya dengan opini. Opini itu saya rasa teman-teman semua di sini sudah bisa ya beropini, karena sejatinya arti dari opini itu kan berpendapat ya. Nah, namun di sini yang akan kita bahas bagaimana sih kita itu mengeluarkan pendapat yang berfaedah ya untuk masyarakat sekitar, untuk lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Dan kaitannya dengan opini, saya juga cukup terlambat ya untuk mulai nulis opini di tahun 2019 saya baru mulai nulis opini seperti yang sudah disampaikan oleh pertemuan lalu oleh Pak Samsudin Kadir ya, bahwasanya sejatinya kita tuh kalau misalnya mau nulis itu harus mau mempublishnya. Dan memang alhamdulillah walaupun karya saya belum banyak ya, saya terus berusaha untuk mencoba menulis opini. Oke, langsung saja saya bacakan CV dari Pak Soleh atau Muhammad Soleh atau Ahmad Soleh, sorry ya. Jadi nama lengkapnya itu Ahmad Soleh, biasa dipanggil Kang Soleh ya. Kemudian beliau ini lahir di Cirebon tanggal 24 Februari tahun 1991. Kemudian beliau ini menulis artikel, kemudian cerpen dan lain sebagainya. Yang jelas karyanya tuh udah dimuat di berbagai media. Kemudian untuk riwayat organisasinya, beliau ini menjabat sebagai PKI IMM FKIP UHAMKA ya sebagai ketua umum dan DPP IMM tahun 2018-2020 sebagai Sekbid RPK ya. Mohon maaf Kang Soleh ya, tidak saya bacakan semua CV-nya karena kalau saya bacakan itu bisa-bisa satu hari satu abad bahkan ya nggak selesai-selesai saking banyaknya. Oke, langsung saja ya kita sambut Kang Soleh, sudah ada ya. Halo, Assalamualaikum Kang Soleh. Halo, Kang Soleh, tes. Kang Soleh sudah bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Ya, silahkan langsung saja Kang Soleh bisa menyampaikan materinya tentang tips tembus menulis opini di media. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman penulis, peserta akademisi ya Akademi Penulis Jawa Tengah. Mohon maaf tadi ada putus-putus internetnya.
Di kesempatan yang berbahagia ini saya mau sharing aja seputar menulis di media massa gitu. Izin share screen ya. Ya, sebelumnya salam kenal semuanya, Mas Riza, Mbak Imada, dan teman-teman panitia, moderator semua. Saya Ahmad Soleh, lahir di Cirebon tahun 91. Ya. Mungkin ada yang di sini banyak mungkin yang lebih senior dari saya. Jadi bulan ini pas saya 30 tahun usia saya. Jadi saya belajar menulis itu ketika kuliah 2011. Baru belajar menulis serius waktu SMA itu belajar nulis sastra ya, cerpen, puisi, kayak gitu. Untuk nulis-nulis opini baru belajar ketika kuliah. Sebentar. Ya, jadi dalam menulis di media massa, khususnya mungkin nanti kita bahas tentang opini ya. Pengalaman saya menulis itu, pengalaman ditolak tulisan juga banyak, di Kompas, di Republika, kemudian di media-media cetak. Yang skala nasional itu banyak saya ditolak tulisan saya itu. Waktu pertama-tama mulai belajar menulis. Tuh. Semester berapa? Semester 3 saya kuliah itu tahun 2012 berarti. Itu baru mulai berani ngirim-ngirim tulisan ke media massa dan baru tahu caranya tuh, nanya-nanya sama orang yang suka nulis, gimana sih caranya kirim ke media. Akhirnya saya belajar kirim-kirim ke media, ke Kompas waktu itu pertama kali saya ngirim, mendapat balasan itu di Kompas tuh, wah tulisannya kurang, dikasih tahu kan kekurangannya apa, kemudian kenapa ditolak dan sebagainya. Kemudian pernah juga tulisan saya itu ditolak tapi dengan alasan tidak mendapat tempat ya, artinya mungkin secara tulisan sudah bagus cuma di kolomnya itu tidak kebagian gitu. Jadi itu pengalaman saya di Kompas. Kemudian saya juga ngirim tulisan ke media-media lokal ya, kayak Radar, terus di Radar Depok, Radar Bogor, dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa kali masuk tulisan saya, macam-macam gitu, tentang apa namanya, pendidikan, tentang bahasa, dan sebagainya. Nah, selain itu juga saya suka nulis cerpen dan puisi. Mungkin kalau sekarang bisa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian cari di platform digital, banyak tulisan saya di Madrasah Digital, di Republika juga ada, republika.co.id ada, kemudian di rahma.id juga ada. Nah, jadi sekarang saya lebih fokus nulis ke puisi, kemudian esai-esai yang tidak terlalu berat lah, kira-kira kayak gitu. Nah, saya mau coba mulai dari sini. Kenapa kita harus menulis gitu? Apa sih alasan kita harus menulis gitu? Nah, saya sendiri menulis itu bukan suatu pekerjaan yang apa namanya, kewajiban, keharusan ya, tapi karena saya suka gitu. Saya suka dan saya merasa tertantang ketika ada suatu hal yang perlu saya tulis, misalnya tentang waktu masih mahasiswa itu saya suka nulis tentang kepemimpinan karena saya suka, mahasiswa itu kan suka mengomentari apa namanya, presiden ya, pejabat-pejabat publik dan sebagainya. Saya waktu itu nulis tentang kepemimpinan, saya waktu itu nulis tentang pendidikan karena saya background saya adalah mahasiswa KIP ya, keguruan dan ilmu pendidikan, yang mau tidak mau bersinggungan dengan dunia sekolah dan dunia pendidikan.
Nah, alasan saya waktu itu kenapa sih nulis gitu. Sebenarnya bukan untuk mencari apa-apa gitu, tapi saya sendiri ada kepuasan tersendiri ketika menulis gitu. Misalnya saya punya satu keresahan, punya satu kegelisahan di dalam kepala saya, di dalam hati saya. Kalau nggak ditulis itu rasanya kepikiran terus gitu. Rasanya tuh kepikiran terus gitu. Kemarin juga sempat kayak gitu. Tentang apa ya? Tentang pokoknya ada isu-isu yang terbaru itu. Ketika saya punya satu kegelisahan, nggak saya tulis sampai 1 minggu, 2 minggu saya kepikiran terus sama apa yang saya pikirkan itu. Jadi beban gitu. Tapi ketika saya tulis itu, bebannya itu hilang gitu. Nah, jadi di sini saya beranggapan bahwa menulis itu bukan, kan banyak ya orang yang baru belajar menulis, kemudian menganggap kegiatan menulis itu sebagai beban. Gitu. Nah kalau saya mencoba terbalik bahwa menulis itu bukan beban, justru menulis itu tempat untuk kita melepaskan beban-beban yang selama ini ada di kepala kita, yang selama ini ada di hati kita dan sebagainya. Jadi setelah selesai menulis semuanya menjadi lega, semuanya menjadi lebih ringan dan apa namanya ya kita tersampaikan gitu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian menulis adalah upaya untuk mencatatkan sejarah. Ya minimal menulis itu bisa menjadi rekam jejak pemikiran kita, rekam jejak gagasan kita terhadap apapun itu, apapun karya tulisnya. Nah, kalau kita melihat beberapa faedah dari menulis itu, yang pertama adalah mengikat ilmu ya. Ini sesuai diucapkan Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana kita ketika kita bukan seorang anak raja, bukan juga anak ulama, gitu, maka menulis gitu kata Al-Ghazali. Nah, gitu juga kata Sya'abi, dia bilang bahwa apabila kita mendengar satu ilmu maka tulislah itu sekalipun itu di atas tembok, dia bilang begitu. Jadi ungkapan-ungkapan semacam ini juga menjadi salah satu motivasi saya menulis. Ya. Saya belajar menulis itu salah satunya ketika mendengar ceramah-ceramah di masjid, ya, ketika Jumatan, khutbah, mendengar khutbah itu, ketika ikut pengajian di musola ataupun ikut mimbar-mimbar akademis di kampus misalnya. Saya selalu mencatat poin-poin yang saya anggap penting, kemudian saya kembangkan lagi menjadi satu tulisan, gitu. Nah, dari situ saya mencoba bagaimana mengikat ya ilmu itu, mengikat apa yang kita dengar itu dengan satu tulisan. Gitu. Kalau kata Pram kan menulis itu bekerja untuk keabadian. Kemudian Khairil Anwar bilang dia ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu. Dan terbukti sampai saat ini Khairil Anwar masih dikaji, masih karya-karyanya masih dipelajari, masih dibaca, masih diapresiasi. Gitu. Mungkin jasadnya dia telah dikubur, tapi ide-idenya dia masih terus digali oleh para pecinta sastra, para pegiat sastra dan sebagainya. Nah itu sedikit saja untuk motivasi kita. Kemudian apa sih manfaatnya menulis? Nah, di sini setidaknya ada tiga ya manfaat dari menulis itu. Yang pertama kita punya saluran untuk idealisme yang kita punya. Yang kedua eksistensi ya. Apa yang kita catat hari ini ke depan masih bisa dibaca, ke depan masih ide-ide kita masih bisa dipelajari lagi. Yang ketiga adalah manfaat finansial. Nah, manfaat finansial ini yang kurang banyak disadari oleh penulis gitu. Jadi banyak penulis itu sekedar menulis di media sosial, misalnya di beranda Facebook misalnya. Memang tidak ada salahnya sebagai tempat untuk latihan, tapi ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang bisa berdampak lebih luas, tentu kita mesti memikirkan cara-cara yang lain gitu selain memposting di media sosial dan lain-lain. Maka salah satunya adalah menulis di media massa.
kayak gitu. Nah, ini juga ya ada anggapan bahwa saya nggak bakat menulis gitu. Nulis baru 2 paragraf, mentok sudah merasa frustasi gitu. Nulis baru 1 paragraf, blank, nggak punya ide, ya. Kemudian merasa saya nggak punya bakat jadi penulis. Selalu saya bilang di setiap ketemu dengan anak-anak komunitas menulis itu bukan bawaan lahir, dia bukan bakat. Menulis itu adalah skill, sama kayak kita belajar naik motor, sama kayak kita belajar naik mobil gitu. Kalau nggak diasah ya nggak bakal bisa, nggak bakal berani gitu. Kalau nggak dilatih nggak bakal bisa. Nah, kalau kata Pemret Republika, dia bilang bahwa menulis itu kayak belajar sepeda gitu ya. Belajar dan latihan menulis itu bukan dengan teori, tapi latihan terus-menerus, praktek terus-menerus. Kita nggak akan jadi mahir menulis cuma dengan melihat tutorial di YouTube, ya, melihat kita juga nggak akan mahir bersepeda hanya dengan melihat video cara mengendarai sepeda yang baik di YouTube misalnya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Nah, pada akhirnya belajar naik sepeda itu adalah analogi yang tepat ketika kita di situ belajar jatuh, nabrak, ya, kepleset, keseleo dan sebagainya. Begitu juga dengan menulis, kita nggak bisa sekali nulis langsung jadi novel, nggak bisa. Satu tulisan langsung jadi buku bestseller, nggak bisa. Kita butuh latihan, butuh banyak terjatuhnya dulu. Kita harus banyak berdarah-darah dulu baru bisa tahu menghasilkan suatu karya yang baik. Menulis juga bisa menciptakan perubahan, ya, setidaknya perubahan buat diri kita sendiri sebagai penulisnya itu. Karena bagaimanapun peradaban kita dibangun oleh gagasan. Peradaban manusia itu dibangun oleh gagasan, oleh tulisan-tulisan, oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang sejak sebelum-sebelumnya, kira-kira begitu. Itulah pentingnya kita mencatat hari ini supaya nanti di masa depan kita bisa membaca kembali apa yang terjadi hari ini dan bisa jadi pelajaran di masa yang akan datang. Nah, begitu juga dengan ruang publikasinya juga saat ini sudah banyak, ya, ada media sosial, ada blog, ada media massa. Nah, tapi dari semua itu yang paling punya gengsi di antara penulis, ya, untuk artikel, ya, untuk opini itu biasanya adalah media massa. Gitu. Media massa sekarang ada cetak dan ada online, ya. Nah, yang gengsinya lebih tinggi itu adalah media cetak, gitu. Media online cenderung lebih gampang untuk dimasuki, untuk untuk mempublish tulisan. Cuma kadang-kadang honornya tidak cair kalau media online. Kalau media cetak biasanya dia sudah ada honor secara khusus untuk setiap tulisan yang dipublish. Nah, ada berapa sih ragam tulisannya itu? Ada berita, opini, esai, feature, dan ada juga kolom. Tergantung medianya, ya. Medianya menyediakan ruang apa buat kita, buat publik gitu. Ada juga media yang kadang menyediakan kolom yang isinya itu semacam surat pembaca, ya, surat pembaca, terus jurnalisme warga, ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau surat pembaca itu tidak terlalu ribet standarnya, hanya yang penting sesuai dengan fakta aja itu apa yang diungkapkan di situ. Kemudian kalau jurnalisme warga itu lebih kepada reportase yang dilakukan oleh warga. Nah, ini beberapa penjelasan tentang artikel atau tulisan-tulisan yang dipublish di media massa. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah berkenaan dengan opini, yaitu artikel yang isinya adalah gagasan. Saya rasa teman-teman sudah
memahami ini ya. Gagasan dilengkapi dengan argumentasi dan dalil-dalil ilmiah. Jadi opini itu bukan dalam pengertian pendapat subjektif ya. Karena kadang-kadang ada yang memaknai opini itu ya opini gitu. Opini itu ya sudut pandang si penulis bagaimana gitu. Tapi ternyata opini yang baik itu harus sesuai dengan standar jurnalistik untuk di media massa. Itu dia harus objektif, harus ada dalil-dalil ilmiahnya, harus ada datanya, data dan faktanya kayak gimana. Baru di situ penulis menganalisis dengan beragam argumentasi yang dia punya. Gitu tujuannya apa? Supaya pembaca bisa terpengaruh ketika membaca hal itu. Gitu. Kalau sekedar opini biasa saja, misalnya tidak ada argumentasi, tidak ada dalil, ya pembaca hanya akan menganggap oh ini mah opininya dia saja gitu, nggak ada penguatnya dan sebagainya. Nah ini kata jurnalis Tempo bahwa menulis opini itu sungguhnya melakukan rekreasi intelektual, ya, mengasah otak, menajamkan pikiran, menantang munculnya ide-ide baru, dan menantang pendapat orang dengan argumentasi yang siap untuk diperdebatkan. Jadi menulis opini itu sebuah kegiatan yang sangat syarat dengan intelektualitas ya, nalar, kemudian rasionalitas, objektivitas, dalil-dalil ilmiah dan sebagainya yang membangun sebuah tulisan di situ. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan orang penulis buat bikin opini di media massa? Yang pertama adalah pengetahuan di satu bidang tertentu. Boleh nggak sih sebagai penulis kita nulis apa saja? Boleh, nggak ada yang melarang gitu. Tapi untuk di media massa biasanya ada pertimbangan. Ketika yang dibahas adalah isu pendidikan misalnya, dilihat nih latar belakangnya. Ini ada latar belakang pendidikannya apa misalnya. Apakah dia praktisi pendidikan, apakah dia seorang peneliti di dunia pendidikan gitu, atau aktivis di LSM yang di bidang pendidikan misalnya. Kayak gitu. Jadi dilihat latar belakangnya seperti apa supaya nanti apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dia miliki gitu. Yang kedua adalah penulis itu harus punya ide dan gagasan. Ya, ini sangat jelas sekali karena fundamental ya, paling dasar dari tulisan itu adalah ide dan gagasannya. Jadi saya pernah waktu itu membaca menjadi juri lomba artikel esai opini. Isinya itu hanya mengutip dan menyimpulkan itu. Kutipan menurut ahli ini begini, menurut si A, si B seperti ini. Penulis cuma menyimpulkan gitu. Jadi tidak ada ide, tidak ada gagasan si penulis di situ. Ternyata seperti itu juga suatu hal yang salah dalam menulis. Jadi butuh ide dasar yang lahir benar-benar dari penulis, baru kita cari data, fakta, kemudian pendapat orang lain untuk memperkuat ide dan gagasan kita. Kayak gitu. Kemudian argumentasi. Nah, itu tadi adanya data, adanya fakta, adanya dalil-dalil pendukung dan sebagainya. Jadi kata seorang teman saya bilang bahwa yang paling penting dari tulisan itu adalah datanya gitu. Karena tanpa data tulisan itu menjadi omong kosong gitu. Jadi omong kosong. Nah, kemudian keempat adalah teknik penulisan opini. Jelas sekali secara teknis juga satu hal yang penting untuk seorang penulis. Ya, bagaimana menulis paragraf pembukanya, bagaimana menentukan judulnya, dan seterusnya. Kemudian pengetahuan bahasa. Pengetahuan bahasa juga penting. Gitu. Karena rata-rata editor akan melihat juga masalah titik koma saja misalnya. Titik komanya tidak tepat, paragraf kalimat-kalimatnya terlalu panjang misalnya. Nah, itu menjadi penilaian tulisan kita apakah
nantinya diterima atau enggak gitu. Kemudian pengetahuan tentang media massa. Nah, kadang-kadang ada yang mencoba mengirim tulisan ke media massa, asal kirim aja gitu, tanpa mempelajari media massanya ini seperti apa karakternya, ya, sedang membahas isu apa minggu ini gitu. Jadi penting banget untuk seorang penulis opini itu apa namanya, punya pengetahuan tentang media massanya. Kita pelajari dulu nih. Kalau bisa sih kita baca juga media massanya gitu. Misalnya kita mau kirim ke Republika misalnya, ya kita baca dulu koran Republika minimal 3 hari terakhir atau 1 minggu terakhir kita baca, kita ikuti dulu apa namanya, isu yang berkembang di situ, kemudian kita pelajari sudut pandangnya seperti apa, kemudian gaya bahasanya kayak gimana gitu, karena setiap media biasanya beda-beda dalam segi penyajian tulisan itu. Nah, ini langkah yang sangat umum ya, langkah menulis. Yang pertama pasti kita cari ide dulu, kemudian mengumpulkan bahannya, mulai menulis, membaca ulang, mengedit, ya, membaca lagi baru kita publikasi. Jadi sebenarnya ini apa namanya, sangat umum ya. Saya rasa semua sudah mengalami ini dan sudah menjalankan ini gitu. Cuma kadang-kadang ada satu hal yang lupa dikerjakan oleh seorang penulis ketika ingin mengirim atau mempublikasi tulisannya gitu. Nah, yaitu melakukan editing ya, melakukan editing mandiri. Nah, itu. Melakukan editing mandiri itu sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam penulisan gitu, terutama kesalahan-kesalahan dalam penataan kalimat, logika kalimat, pokok idenya seperti apa dan seterusnya. Karena tulisan kita itu kan kekuatannya di situ, dan kalau kita melewatkan fase editing artinya kan, kalau saya begini beranggapan bahwa penulis itu adalah pembaca pertama ya dari tulisan yang sedang ditulis gitu. Jadi yang berhak menilai pertama itu adalah penulisnya sendiri. Ini kira-kira layak atau enggak nih dipublish di Kompas misalnya. Kalau kita sendiri sudah menganggap kayaknya nggak layak deh gitu, ya jangankan redaktur korannya gitu, kita aja sendiri menganggap itu nggak layak gitu. Artinya kita punya kesempatan untuk memperbaiki itu di fase editing. Ketika kita merasa ada yang kurang, misalnya datanya kurang kuat atau kesimpulannya kurang tajam misalnya, kita punya kesempatan untuk mempertajam tulisan itu di fase editing itu. Makanya editing itu sangat penting kayak gitu. Nah, ini tips-tips dari saya untuk teman-teman sekalian. Bagaimana sih artikel kita diterima di media massa? Gitu. Saya rasa di top media massa itu satu hal yang wajar, ya, satu hal yang wajar, satu hal yang tidak perlu disesali gitu. Karena media massa itu perlu kita pahami juga, apalagi media cetak. Media cetak itu yang pertama kolomnya dia terbatas. Itu biasanya untuk opini itu hanya satu ya. Paling banyak itu Kompas 4. Ada 4 kolom Kompas itu opini biasanya. Paling banyak itu. Ya rata-rata 1 atau 2 lah gitu. Maka tingkat persaingan di media cetak itu sangat besar. Sangat tinggi tingkat persaingannya, sehingga ya kita perlu apa namanya? Perlu siap untuk berkompetisi di situ gitu. Artinya kita menyiapkan tulisan yang benar-benar berkualitas. Nah, maka ini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah topiknya sesuai dengan bidang keahlian. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa bidang apa yang kita tulis harus sesuai dengan background kita gitu. Kemudian yang kedua adalah aktual, isunya masih hangat misalnya. Yang ketiga original dan belum pernah dibahas orang lain ya. Jadi tulisan kita itu bukan saduran, bukan jiplakan, atau
bukan parafrase dari tulisan orang lain. Itu adalah tulisan yang original dan kita memberikan sudut pandang yang belum pernah dibahas oleh orang lain, memberikan sudut pandang yang baru gitu untuk satu isu. Kemudian yang keempat adalah memiliki nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Banyak sebenarnya nilai tambah dari tulisan itu. Pertama dari segi sudut pandangnya ya, kemudian apa namanya, gaya bertuturnya ya, kemudian kerapihan tata bahasanya dan sebagainya. Nah, makanya kaidah bahasa dalam penulisan itu juga sangat penting. Kemudian yang keenam adalah memenuhi standar jurnalistik ya, tidak apa namanya, tidak terlalu subjektif, tidak subjektif dalam menulis opini. Kemudian sesuai dengan sasaran pembacanya dan sesuai dengan karakter atau ciri khas media masanya. Gitu. Jadi tulisan kita juga kita pertimbangkan kira-kira pembacanya siapa, akademisi misalnya. Kalau pembacanya akademisi, bolehlah kita menggunakan istilah-istilah yang akademis gitu. Tapi biasanya media massa itu cenderung menggunakan bahasa yang populer ya, tidak terlalu akademis gitu. Karena segmen pembacanya juga bukan hanya akademisi, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa kemudian ditolak. Ya. Nah, kalau artikel ditolak itu, tadi saya bilang bukan satu penyesalan ya. Karena saya sendiri sering buat ditolak artikelnya oleh media massa. Jadi beberapa yang saya alami itu adalah idenya kurang aktual dan kesimpulan tulisan kita kurang tajam gitu. Itu yang pertama, yang paling pertama dinilai itu selain tata bahasa ya. Tata bahasa yang pertama dinilai adalah idenya. Fondasi gagasannya seperti apa. Ketika fondasi gagasan kita tidak fresh, tidak aktual, maka itu sudah mengurangi nilai dari tulisan kita. Kemudian yang kedua adalah adanya keterbatasan ruang. Tadi yang saya bilang bahwa setiap media massa, media cetak itu punya ruang yang terbatas. Kecuali mungkin di media online punya ruang yang lebih luas, cuma mungkin antriannya agak panjang gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian ketiga adalah kita salah alamat kirim ke medianya. Jadi kita belum tahu medianya seperti apa. Makanya orang penulis harus bisa menyesuaikan gaya tulisannya dengan ciri khas si media. Itu supaya nggak salah alamat itu tadi. Gitu. Kita juga harus mempelajari bagaimana sudut pandang si media, bagaimana apa namanya, karakter, ciri khas, gaya penyampaian, ya itulah yang kemudian menjadi apa namanya, yang kemudian menjadi pendukung gitu. Apakah kemudian tulisan itu diterima atau tidak diterima. Jadi kalau salah alamat ya kita bisa mengirim ke media lain ketika tulisan kita ditolak. Gitu. Tapi ketika tulisan kita, biasanya media itu punya batas waktu 7 hari biasanya. Tapi kalau kita berpikir misalnya setelah 7 hari ini pasti apa namanya, pembahasannya udah basi misalnya, maka boleh kita menarik kembali tulisan kita. Gitu. Kita tinggal kirim email lagi ke medianya, membuat pernyataan bahwa artikel dengan judul apa misalnya kita sebutkan, saya tarik kembali dengan alasan apa gitu. Nah, baru kita kirim ke media lain. Kenapa begitu? Nanti ada, nah dari sini penjelasannya. Jadi ada hal-hal yang ternyata haram ya, haram dilakukan oleh penulis. Yang pertama plagiat, jelas banget plagiat itu haram bagi penulis. Nggak boleh kita mengcopy, menjiplak tulisan orang lain, karena kita juga tentu nggak mau tulisannya dijiplak sama orang lain. Gitu. Yang kedua, mengutip data dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu.
Jadi misalnya kita mau mengambil data-data tentang angka kemiskinan misalnya, kita bisa pakai data lembaga-lembaga terpercaya untuk mengutip datanya gitu. Jangan yang kita kutip misalnya data dari dari website apa yang kita tidak tahu latar belakangnya misalnya gitu, karena itu menjadi nilai minus buat tulisan kita. Nah, kemudian kita juga tidak boleh mengedepankan emosi di dalam tulisan itu. Nah, akhir-akhir ini memang banyak tulisan di media online, terutama nggak cuma opini ya, tapi juga berita-berita itu yang sengaja judulnya itu memancing emosi gitu. Nah, ketika kita mengedepankan emosi, maka dampaknya adalah ke pembacanya sendiri. Pembaca menjadi jadi jatuhnya bukan tulisan kita itu bukan untuk memberikan edukasi, tapi untuk memancing satu reaksi atau menggiring opini atau menggiring pemikiran si pembaca itu. Gitu. Kemudian kita juga nggak boleh, penulis juga nggak boleh mengampancingkan kebencian. Gitu. Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus ya, ujaran kebencian dan sebagainya di media sosial. Nah, sebagai penulis, kita harus menghindari hal semacam itu, apalagi di dalam tulisan yang akan kita kirim ke media, karena sudah pasti itu akan ditolak kayak gitu. Jadi yang kita kedepankan dalam tulisan itu adalah rasionalitas, bukti-bukti, data-data yang kredibel, data-data yang objektif dan sebagainya. Kemudian kita juga nggak boleh membuat hoax ya di dalam tulisan. Misalnya kita mengutip, kita ngarang-ngarang nih namanya siapa, misalnya menurut Profesor Ujang misalnya, terus kita karang sendiri pendapatnya seperti apa. Kita nggak boleh seperti itu, karena itu jatuhnya hoax dan bisa menyesatkan pembaca. Nah, yang terakhir, ini yang sering sekali saya temui, penulis-penulis pemula itu sering kirim tulisan ke banyak media. Nah, kalau untuk berita, rilis berita misalnya, itu nggak masalah. Tapi ketika itu opini, ya, tulisan opini, artikel, maka itu menjadi masalah. Pertama bagi penulisnya, ya, bagi penulis itu sendiri. Yang kedua bagi medianya. Gitu. Bagi penulisnya apa? Penulis ke depannya nanti akan di blacklist oleh media tersebut. Gitu. Nah, jadi ada penulis misalnya kirim ke 3 media, gitu ya, kedepannya dia akan di blacklist namanya oleh si media. Ternyata dia mengirim, karena salah satu etika mengirim tulisan di media itu adalah kirim dulu ke satu media, ketika ditolak baru kita kirim ke orang lain. Atau caranya kayak tadi, sebelum ditolak kita tarik naskahnya, baru kita publikasi di media yang lain. Kayak gitu. Dampaknya buat media apa? Yang pertama tentu kredibilitas media itu jadi dipertanyakan ketika dia memposting opini yang sama dengan yang diposting opini di media yang lain, gitu. Ini kasus seperti ini biasanya ditemukan di media-media online. Gitu. Kecuali dalam kesepakatan jurnalis itu ya, ada yang bilang juga bahwa untuk di media online sebenarnya nggak apa-apa, yang penting dicantumkan pernah dipublish sebelumnya, dipublish di mana, kayak gitu. Nah, kalau begitu kan berarti medianya yang mengutip dari media yang lain gitu. Nah, jadi itu bukan dilakukan oleh penulis, tapi medianya yang mengutip tulisan di media lain. Tapi seorang penulis itu ya baiknya mengirim hanya ke satu media aja. Itu di sisi lain kita juga belajar bagaimana seleksi di media itu seperti apa. Di sisi yang lain juga kita belajar menjadi penulis yang punya etika di dalam mempublikasi tulisan, kayak gitu. Jadi beberapa hal ini
mungkin ada hal-hal lain ya yang belum dicantumkan di sini, nanti mungkin bisa teman-teman sharing. Mungkin itu dari saya. Intinya menulis di media massa itu perlu kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mempublikasi tulisan di media massa, tapi cara yang paling baik adalah bagaimana meningkatkan, atau yang kita tawarkan adalah kualitas tulisannya. Kita bisa saja nitip tulisan ke, misalnya saya punya kenalan di Republika, karena saya kerja di Republika, misalnya saya kirim tulisan di Republika, itu bisa saja gitu. Tapi secara kepuasan kita tidak akan mendapat kepuasan yang maksimal gitu. Kemudian secara finansial kadang-kadang kalau nitip-nitip begitu, itu honornya nggak cair gitu. Itu secara finansial. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita nggak punya pembelajaran, tulisan kita apa yang kurang, apa yang salah, dan sebagainya. Maka cara terbaik adalah dengan belajar untuk meningkatkan tulisan kita, meningkatkan kualitas tulisan kita menjadi lebih baik, supaya kita kirim secara resmi ke jalur apa namanya, redaksi ya, email redaksi misalnya, itu bisa diterima karena dinilai tulisan kita itu baik. Kayak gitu. Mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Nah, ini ada Instagram ya, bisa di-follow. Atau nomor handphone saya juga bisa di-save. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Oke, terima kasih moderator. Saya kembalikan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Soleh, materinya sangat luar biasa sekali ya kaitannya dengan opini. Ya, untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di fitur chat atau disampaikan secara langsung ya setelah ini. Namun sebelum saya memberikan kesempatan untuk para peserta, saya ada satu pertanyaan ya untuk Kang Soleh. Gini Kang, tadi saya menggarisbawahi di statement awal ya, di kalimat awal yang intinya itu tulisan kita itu nggak layak kayak gitu kan. Menurut kita aja nggak layak, apalagi menurut orang lain, apalagi menurut penerbit kayak gitu kan. Nah, tapi kadang saya menemui ya curhatan teman-teman bahwa gini, tulisannya nggak layak, tapi setelah dia itu coba-coba atau mengirimkan ke istilahnya orang yang lebih expert gitu ya, ternyata tulisan dia itu lumayan kayak gitu loh. Berarti kan dalam tanda kutip menurut dia nggak layak, dia kurang percaya diri kayak gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih caranya kita itu menumbuhkan percaya diri dan rasa optimis walaupun kita masih belajar, tapi tulisan kita tuh harus layak kayak gitu. Jadi intinya biar jadi strong determination people kayak gitu loh. Orang yang pendiriannya itu tangguh kayak gitu kan, Saleh. Gimana kan? Ya, memang faktor motivasi internal itu sangat penting ya. Penting banget gitu, bahkan ketika bagi saya ketika kita sudah berani menulis saja itu kita sudah punya motivasi internal yang baik gitu. Kita sudah punya satu kepercayaan diri yang tinggal ditingkatkan aja kepercayaan dirinya. Ketika kita sudah menulis itu, kita bisa minta masukan-masukan dari orang lain. Misalnya kita bisa suruh minta tolong kepada teman kita untuk coba nih baca tulisan saya, terus kamu nilai seperti apa, kurangnya apa, dan sebagainya. Bisa juga kita minta bantuan atau minta tolong kepada orang yang lebih mengerti gitu. Karena kadang-kadang kepercayaan diri itu bisa lahir dari diri sendiri, tapi bisa juga lahir dari adanya dukungan dari orang-orang yang kita percayai, kira-kira begitu. Nah, kalau kasusnya kayak tadi kan, itu bisa jadi si redakturnya memang sedang memotivasi si penulis supaya ayo nulis lagi ke depannya, jangan berhenti di sini gitu misalnya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi memang tulisannya memang sangat bagus gitu. Kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan, dan apapun kemungkinannya, yang paling penting adalah terus berkarya dan terus berusaha untuk memperbaiki meningkatkan kualitas karya kita. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Kang Saleh. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Ini di fitur chat ada
pertanyaan. Jadi ini dari Dian Febri. Materi yang telah disampaikan tadi tertera bahwa penulis tidak boleh menulis tulisan hoax dan menggiring opini, ujaran kebencian. Tetapi dalam media massa sekarang ini telah banyak artikel yang judul dan isinya tidak nyambung sama sekali. Berita hoax juga masih banyak sekali bertebaran. Pertanyaannya itu bagaimana menanggapi hal yang demikian, Kang Soleh? Silahkan bisa langsung dijawab. Ya, terutama di media online ya. Media online itu memang banyak sekali yang hoax, kemudian judulnya apa, isinya apa misalnya. Judulnya wah, tapi isinya biasa aja gitu. Jadi ada banyak kemungkinan sebenarnya yang bisa kita baca di dalam fenomena yang seperti itu. Memang kalau saya melihat fenomena yang demikian itu terjadi karena memang arus informasi kita ya dituntut untuk ini kan kita berada di era media sosial yang informasinya itu sangat banyak sekali, dan kalau misalnya dalam hitungan dalam perspektif bisnis media gitu. Dan ada yang orientasinya untuk memancing klik saja. Ada yang judul tulisan itu untuk memancing klik saja, terutama media online. Gitu. Karena satu klik untuk media online itu sangat berarti gitu. Apalagi sampai di-share, sampai di-share ke banyak grup misalnya, di banyak media sosial dan sebagainya. Nah, kesalahan kita sebagai pembaca adalah kadang-kadang cuma membaca judul tanpa membaca dulu isinya. Gitu. Maka ya di sisi lain media juga memang tidak boleh terlalu berlebihan menggunakan clickbait itu. Karena kan sebenarnya clickbait itu sesuatu yang sah-sah saja. Bahkan di teman-teman kalau belajar dasar-dasar menulis itu kan judul itu harus menarik pembaca gitu kan. Ya itu kan namanya clickbait juga gitu. Ketika kita bicara judul yang menarik, yaitu clickbait. Artinya clickbait itu bukan suatu hal yang haram gitu. Kecuali judulnya misalnya apa, tapi isinya sangat jauh dari judulnya. Gitu. Nah itu sudah merupakan sesuatu yang berlebihan dan bisa menimbulkan dampak yang lebih luas. Gitu. Apalagi ketika dibaca oleh pembaca yang tidak mampu menangkap isinya, dia hanya menangkap judulnya, di screen capture judulnya, ya di-share kemana-mana gitu. Itu kan sangat berbahaya. Nah, di sisi lain, maraknya hoax itu kan, kalau saya melihat hoax itu adalah satu fenomena yang sengaja dibuat gitu. Hoax itu aja dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, maka saran saya untuk beberapa waktu belakangan saja, misalnya di beberapa grup WA yang saya ikuti, itu banyak yang kirim hoax tentang pendaftaran prakerja ya, pendaftaran prakerja, kemudian kuota belajar dan sebagainya, yang sebenarnya dilihat dari linknya saja itu sangat mencurigakan gitu. Kita bisa di era sekarang kita bisa mengecek hoax itu misalnya di media Kompas atau Tempo. Biasanya mereka punya satu tim khusus yang mengecek apakah itu hoax atau bukan. Kayak gitu kita bisa cek dulu itu hoax atau bukan. Nah, kenapa hoax menjamur kayak gitu kan, berarti ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan kelemahan orang Indonesia ya, kelemahan kita ya, yang kadang nggak dibaca tapi di share aja gitu di grup gitu. Jadi dengan kelemahan itu ya hoax itu gampang sekali menyebar gitu, dan korbannya banyak sekali hari ini yang akun WA-nya misalnya kena hack gitu, akun media sosialnya kena hack dan sebagainya. Itu karena kelemahan kita di dalam literasi digital. Kita mudah sekali termakan hoax. Belum lagi hoax yang sifatnya lebih besar ya, semacam menimbulkan kebencian, menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Nah, bagi saya sendiri, hal semacam itu perlu kita jernihkan. Pertama dari diri kita sendiri ya, sebagai pembaca, sebagai konsumen informasi.
gitu. Kita harus cerdas juga gitu. Ketika kita sendiri nggak baca, udah nggak usah di-share gitu. Kalau kita sendiri malas membaca, nggak usah di-share tulisan yang kita dapatkan itu. Itu kan simpel sebenarnya. Dengan seperti itu kita sudah menghentikan satu jalan untuk hoax itu menyebar. Atau kalau mau bercapek-capek ya dicek apakah ini berita benar atau tidak, divalidasi informasinya, kita lihat medianya terpercaya atau tidak dan sebagainya. Gitu. Dan lagi kalau misalnya kita dapat informasi yang hanya mengedepankan emosi, kebencian, itu sudah jelas sekali merupakan upaya untuk menggiring opini, menggiring opini masyarakat supaya bersikap yang demikian. Kayak gitu. Jadi ketika kita membaca tulisan yang nadanya nada kebencian, nah itu kita sudah harus curiga tuh. Harus curiga, jangan terbawa oleh emosinya, tapi kita coba melihat duduk persoalannya seperti apa gitu. Dan kalau kita sendiri ragu, ya nggak usah di-share. Iya, iya, betul, betul, benar-benar Gitu benar banget begitu. ya. Berarti, ya luar biasa sekali ya jawabannya Kang Soleh. Berarti intinya ini ya Kang, sebetulnya kalau misalnya orang yang suka nyebarin hoax atau percaya dengan berita-berita hoax itu sebenarnya bisa disimpulkan mereka itu haus informasi gitu ya, haus literasi digitalnya kayak gitu. Ya menarik sekali. Dan barangkali ada yang berpendapat tadi, sepertinya ada yang ngechat mau berpendapat ini, menarik sekali. Silahkan atas nama Abdul Manan. Masih di sana Abdul Manan? Ya, silahkan Abdul Manan. Kameranya bisa diaktifkan, kemudian Ya. bisa perkenalan ya. Silahkan. Oh iya, selamat siang kawan-kawan semua ya. Mohon maaf, saya tidak bisa on kamera karena menggunakan jaringan smartphone dan di sini kalau saya on cam nanti hilang gitu. Oke, Jadi siap-siap, udah nggak coba. masalah. Ya. Oh iya, saya Abdul Manan sekali lagi dan saya mahasiswa dari Semarang. Ya, cuman berpendapat tadi saya menangkap beberapa poin ya dari Kang Soleh. Pertama soal kenapa sih kita harus menulis di media massa? Menurut saya ketika kita berbicara dengan orang-orang yang sedang belajar menulis di media massa saya kira adalah suatu langkah yang kurang relevan. Menurut saya menulislah dan berbagilah di media sosial karena di media sosial itu kita bisa mendapatkan kritik atas tulisan kita. Kemudian dengan menulis di media sosial, artinya ketika kita menulis opini kita di dalam media sosial, itu ada perdebatan-perdebatan yang bisa kita temukan dengan kawan sesama penulis mungkin, atau orang yang menanggapi isi tulisan kita, sehingga ketika kita mengirimkan ke media massa, mungkin ada beberapa media yang tidak mengirimkan feedback atas tulisan kita. Jadi menurut saya kalau kita ingin menulis di media massa, alangkah baiknya kita belajar untuk memberanikan diri membagikannya dahulu di media sosial kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menulis sesuai topik yang sesuai dengan bidang. Kalau menurut saya ini bagian dari tidak membatasi kebebasan kita. Artinya ketika kita menulis, ya kita bebas menulis topik sesuai bidang, mungkin itu hanya pertimbangan media, tapi secara secara hakikatnya kita itu bebas menulis apa saja selama kita menguasai dan memahaminya dan kita punya pendapat kuat atas itu, maka itu sah-sah saja. Kalau menurut saya topik sesuai bidang itu hanya bagian dari ketentuan teknis yang ada di media massa. Jadi kemudian yang ketiga soal kekuatan tulisan itu pada data. Kalau dalam pandangan saya kekuatan tulisan ini maka yaitu gagasan kita, artinya gagasan dasar yang ingin kita sampaikan. Ketika gagasan dasar kita tidak menarik, ya data-data yang kita tampilkan ya juga tidak mendukung. Artinya ketika gagasan dasar kita menarik dan relevan buat masyarakat luas, misalnya sesuai dengan isu terkini, itu akan lebih diterima dan data-data itu menurut saya hanya sebagai pendukung gitu. Dan ketika gagasan dasarnya itu tidak menarik, maka ya data-data yang lain tidak relevan. Kemudian yang keempat yaitu soal
tentang emosi ya. Kalau menurut saya soal emosi, kalau dalam tulisan menurut saya harus ada emosi. Dalam hal ini bukan secara di judulnya maupun di itunya, tapi bagaimana ketika kita membawakan opini itu kita jadi tersentuh gitu. Misalnya dalam bukunya Dia Anugrah yang berjudul Hidup Itu Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya, dia menuliskan esai-esai yang sangat menarik, esai-esai yang bernuansa humanisme, artinya memiliki nilai kemanusiaan, sehingga orang-orang ketika membacanya itu tersentuh hati karena pembawaannya yang asik, kemudian tidak kaku-kaku amat. Jadi menurut saya emosi di dalam tulisan dalam tanda kutip itu saya rasa harus. Itu mungkin pendapat saya, dan pertanyaan saya lebih ke pribadi Kang Soleh ya. Kan Kang Soleh ngirim tulisan nih. Nah, kalau nggak cocok dengan suatu media, Kang Soleh lebih pilih cari media yang lain atau tetap berusaha dengan media itu, begitu. Terima kasih. Ya, oke. Luar biasa sekali ya ini Abdul Manan. Sebentar, mohon sebentar Kang Soleh. Saya kepo ini, saya kayak nggak asing sama suaranya. Abdul Manan ini bener nggak sih dia itu alumni saya? Halo Abdul Manan. Iya benar. Saya nggak asing sama suaranya, ya nggak sih? Nggak ada kameranya sini. Iya. Iya betul. Oh iya. Ternyata ya. Oke, silahkan Kang Soleh bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Abdul Manan, luar biasa pandangan-pandangannya, dan saya rasa betul juga pandangannya Mas Abdul Manan, bahwa memang tulisan-tulisan itu pada akhirnya kembali ke penulis mau seperti apa dan kayak gimana gitu. Nah, kalau saya sendiri ketika tulisan itu apakah berusaha ngirim ke media itu lagi? Yang pertama tentu tidak mungkin kita kirim ke media itu lagi ketika isu yang kita bahas dalam tulisan itu sudah tidak tidak aktual lagi gitu misalnya. Karena kalau opini itu kan biasanya membahas sesuatu yang aktual gitu. Jadi opsi yang kedua adalah kita perbaiki lalu kirim ke media. Jadi kalau saya itu dulu belajar di sebuah workshop jurnalistik itu, media itu ada urutannya tuh. Yang pertama misalnya Kompas, kedua Republika, yang kedua Tempo, ketiga Republika. Jadi diurutkan, ketika ditolak di Kompas, kirim ke sini, ketika ditolak di sini kirim ke sini gitu. Jadi ada yang memberi masukan seperti itu. Tapi tentu kembali lagi ke tulisannya seperti apa gitu. Tulisannya misalnya kita perlu menyesuaikan kan karakter dan gayanya kayak gitu. Kalau saya sendiri dari pengalaman, biasanya saya share ke media online gitu karena lebih mudah dan meskipun nggak ada honornya, itu yang penting tulisannya benar kata Mas Abdul Manan tadi, yang penting di share dan bisa dibaca sama orang, bisa dikomentari sama orang gitu. Tapi kalau dalam konteks yang tadi ya, konteks kalau kita berusaha ingin masuk ke kolom media cetak, maka kita harus berkompetisi di situ gitu. Makanya tadi latar belakang bidang pengetahuan bidang itu penting, kemudian karena media itu juga melihat sosok si penulis itu ya, ketokohan si penulis itu seperti apa gitu. Kalau misalnya saya membahas saya mahasiswa misalnya, saya membahas satu masalah tentang pendidikan yang saat ini misalnya pendidikan jarak jauh misalnya. Di situ saya memunculkan satu gagasan yang besar misalnya tentang peran teknologi, tentang bimbingan orang tua dalam belajar dan sebagainya. Tapi ketika itu dinilai kan kembali ke penilaian redaktur. Ketika redaktur menilai ini terlalu tidak mencerminkan pendapatnya mahasiswa gitu misalnya. Tidak mencerminkan pendapatnya mahasiswa, ini lebih mencerminkan pendapatnya pemerhati pendidikan atau ahli pendidikan misalnya. Ya gitu, maka bisa jadi tulisan kita ditolak gitu. Kenapa? Karena ya kamu mahasiswa kok ngomongin kayak ahli pendidikan, ya ngomong aja sebagai mahasiswa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat juga latar belakangnya seperti apa.
tentu pendapat mahasiswa misalnya berdasarkan pada apa yang dia rasakan misalnya, kayak gitu dan sebagainya. Kalau untuk latihan share di media sosial itu saya setuju banget, karena saya sendiri belajar menulisnya kayak gitu. Saya sendiri belajar nulis itu di Facebook, di Instagram. Saya bikin blog sendiri, saya share tulisan di situ dan sebagainya. Cuma untuk cara kita menembus tulisan di media, ya kita harus kembali lagi ikuti teknis pengiriman di media itu seperti apa, kayak gitu, supaya tulisan kita nantinya bisa dimuat dan apa namanya, ya dipublikasi di media itu, kayak gitu, Mas Manan. Terima kasih tanggapannya. Ya, oke. Terima kasih Kang Soleh. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan sesi pertanyaan yang selanjutnya. Ini yang selanjutnya masih terkait dengan media massa ya, Kang Soleh. Mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi dari pertanyaan dari Jazilah itu ada hal-hal yang diharamkan untuk penulis, salah satunya adalah mengirimkan tulisan ke berbagai media massa. Gitu. Itu jelasannya gimana? Jadi supaya lebih dispesifikkan lagi. Silahkan Kang Soleh. Ya, saya kasih contoh aja. Misalnya saya menulis, terus saya kirim ke, saya bikin satu opini, saya kirim ke Kompas, ke Republika, ke Tempo, ke Rakyat Merdeka secara bersamaan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh penulis. Gitu. Kenapa? Karena ini dalam konteks media cetak ya, dalam konteks media cetak. Jadi ketika kita mengirim, ya, misalnya akhirnya diterima tulisan kita di 2 media, misalnya. Dengan cara seperti itu kan ada kemungkinan tulisan kita dipublikasi di lebih dari 1 media. Dipublikasi di 2 media pada akhirnya misalnya. Nah, terbit di hari yang sama dengan tulisan yang sama, kira-kira antara media itu akan menjadi masalah atau enggak? Itu. Yang pertama akan menjadi masalah. Kenapa? Karena seolah-olah media satu dengan media yang lain kok isinya sama gitu. Jadi kredibilitas media itu tidak terpercaya atau berkurang kira-kira begitu. Yang kedua, bagi si penulis sendiri, dia akan pada akhirnya ditandai oleh media itu. Dalam artian, kalau suatu saat dia ngirim tulisan lagi, itu belum tentu diterima gitu. Karena yang kemarin aja ngirim ke banyak media misalnya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Kang Soleh. Jawabannya luar biasa sekali ya. Pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Kami batasi sampai 14.30. Jadi 2 penanya lagi ya Kang. Ini saya bacakan sekaligus aja. Nanti bisa dijawab sekaligus ya. Untuk yang pertama dari Pak Amin Aziz, itu yang pertama, ide adalah hal penting dalam menulis opini. Dari pengalaman Kang Soleh, untuk penulis pemula, ide-ide apa saja yang lebih mudah untuk dikembangkan jadi tulisan opini. Kemudian yang kedua, menulis opini strukturnya bebas, Mas. Apa ada bukunya, misalkan pengantar, pendapat, argumen, penutup, atau bebas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu dari Selvia. Dari Selvia itu, jadi gini, saya simpulkan aja ya. Jadi banyak sekali event-event yang berbayar, tetapi langsung dapat piala atau piagam kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya palsu apa enggak? Kemudian bagaimana caranya untuk menganalisa bahwa ini tuh kredibel apa enggak kayak gitu kan? Silahkan bisa dijawab sekaligus. Saya menjawab yang Selvia dulu ya. Selvia bahwa memang saat ini banyak sekali event menulis yang gratis, yang kita harus nge-share ke 10 grup misalnya, kita harus nge-share ke media sosial, itu banyak juga yang kayak gitu. Cuma memang kita harus selektif dalam mengikuti kelas-kelas menulis ataupun event-event menulis di media sosial. Karena memang ada oknum-oknum yang menggunakan cara-cara seperti itu untuk mencari keuntungan, mencari follower, ya, mencari massa dan sebagainya. Gitu. Itu bisnis ya, bisnis dari segi bisnisnya. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi apakah itu palsu atau bukan, kredibel atau tidak. Yang pertama kita lihat penyelenggaranya siapa, bisa kita lacak dulu penyelenggaranya siapa, ada di mana, lembaganya apa. Kemudian kita juga bisa melihat kalau misalnya itu kelas menulis,
kita lihat narasumbernya siapa, kemudian kredibilitas narasumbernya seperti apa dan sebagainya. Gitu, kita harus jeli juga. Tapi kalau hanya untuk sekedar mencari kita mau belajar mencari relasi teman dan sebagainya, nggak masalah, ikut-ikut aja selama itu nggak merugikan ya, misalnya gratis gitu, kita ikut, kemudian di situ kita berkomunitas. Saya juga pernah ikut macam-macam komunitas menulis, ada yang harus tugas setiap hari, ada gitu, ada yang ngasih tugas setiap hari, ada yang isinya diskusi terus setiap hari, ada yang isinya itu nggak ngapa-ngapain, misalnya pada jualan masing-masing, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang semangat bikin komunitas, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, bikin karya bareng-bareng, ada juga yang kayak gitu. Jadi selama itu positif, nggak apa-apa diikuti. Sekalipun misalnya ada ada hal-hal yang dicari oleh penyelenggara ya, misalnya mencari follower dan sebagainya. Tapi selama itu bisa membangkitkan semangat kita menulis dan menjadi energi positif buat kita, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Amin Aziz ya, ide apa yang lebih mudah untuk dikembangkan jadi tulisan? Tentu ide-ide yang kita kuasai, pembahasan yang kita kuasai. Jadi jangan kita menulis sesuatu yang kita sendiri belum menguasai, karena kita kan ribet sendiri gitu. Misalnya saya background saya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Saya mau nulis tentang sesuatu yang berat, misalnya tentang agama atau tentang isu-isu yang berkaitan dengan politik misalnya. Itu akan menyusahkan penulis sendiri gitu. Harus belajar lagi, harus banyak membaca lagi. Tentu itu bukan satu hal yang buruk, tapi kalau kita mau belajar ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kita mau yang lebih mudah, ya tulis aja apa yang kita sukai, tulis apa yang kita kuasai, kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk menulis opini, apakah ada strukturnya? Nah, dalam kaidah penulisan itu biasanya memang ada sistematika ya. Cuma saya rasa nggak ada sistematika yang baku gitu. Kita bisa makan berbagai macam sistematika penulisan. Yang penting inti dari tulisan itu bisa ditangkap oleh pembaca, kira-kira kayak gitu. Misalnya ada yang memberikan pengantar dulu di awal, kemudian data-data, baru analisis, baru kesimpulan, misalnya kayak gitu. Ada juga yang kemudian di awal memaparkan mengenai data-data, misalnya di awal. Ada juga yang di awal itu misalnya memunculkan pertanyaan, misalnya. Ada juga kayak gitu. Jadi sistematika itu kalau dalam teknik menulis ya kita kesampingkan dulu aja. Jadi kita selesaikan dulu tulisannya, baru terakhir kita baca ulang, kira-kira paragraf ini tepat nggak ada di sini, paragraf yang ada di tengah itu kira-kira kalau ditaikin ke atas bagaimana gitu. Karena kalau saya sendiri menulis suka kayak gitu. Saya pernah dulu ikut lomba nulis esai. Nulis esainya itu kayak gitu. Jadi ketika tulisan itu selesai, saya tulis dulu semuanya sampai selesai. Setelah tulisan itu selesai, baru saya baca lagi. Kayaknya paragraf yang kedua ini lebih bagus ada di atas misalnya, kayak gitu. Jadi strukturnya kita pikirkan lagi, ide-ide pokok di dalam paragrafnya itu kita pikirkan lagi, kira-kira nyambung atau enggak, mendukung atau enggak, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang ada paragraf yang saya hapus kalau nulis itu. Jadi kadang-kadang kita kalau nulis kan keasikan kita apa saja kita tuangkan di situ. Setelah kita baca lagi ternyata ada satu paragraf yang disebut nyambung, nggak nyambung gitu. Tapi disebut mendukung juga enggak gitu misalnya. Dia hanya memaparkan perasaan kita aja di situ. Kalaupun kita hilangkan paragraf itu nggak mengubah substansi tulisan, ya itu nggak masalah, bisa kita hapus. Dan saya sering melakukan itu dalam proses
editing tulisan sebelum dipublish. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, oke. Terima Mbak, kasih Kang terima Soleh. kasih. Ya, luar biasa. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali Kang Soleh jawabannya. Jadi, memang alangkah baiknya kalau misalnya kita itu mau nulis ya, nulis apapun itu, nggak harus nulis opini. Memang kita itu harus berani mencoba ya. Setelah itu nanti kita harus berani mengedit-ngedit lagi, kayak gitu. Nah, dan ini mohon maaf ya untuk para peserta semuanya, barangkali masih ada pertanyaan, mohon maaf karena waktunya terbatas. Kayaknya memang asik ya kalau diskusi. Nanti tadi kan udah dikasih medsosnya Kang Soleh ya sama nomor WA-nya, nanti Ya, bisa disimpan, nanti bisa ditindaklanjuti setelah ini ya. Tuh. Oke, boleh sebelum kontak-kontak saya WA juga tutup boleh. ya. Ya, kontak WA, Facebook, Instagram juga silahkan gitu ya. Kemudian gini Kang Soleh, sebelum saya akhiri ya, satu closing statement dari Kang Soleh ya. Kami minta closing statement-nya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Imada. Jadi menulis itu bagi kita, bagi saya adalah sebuah ruang untuk melepaskan beban. Menulis opini juga sama seperti itu. Jadi jangan jadikan menulis itu sebagai beban, tapi jadikanlah menulis itu sebagai tempat kita untuk melepas beban. Jadi setelah menulis kita akan lega, setelah menulis kita akan merasa tenang dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi bisabillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, applause buat Kang Soleh ya. Jadi kalau menurut Kang Soleh itu, kalau saya simpulkan menulis itu bisa menjadi terapi hati gitu ya. Curhat itu lewat tulisan gitu. Oke. Baik, karena waktunya itu terbatas, saya simpulkan secara singkat saja materi hari ini. Untuk temanya kan tips tembus menulis opini di media. Jadi kalau menurut Kang Soleh tadi, ada kalanya kita itu sebagai penulis harus bisa memberikan gagasan-gagasan yang objektif, kemudian kita juga harus bisa menjadi penulis yang memiliki etika, dalam arti kita juga harus rajin membaca tulisan orang lain sebagai sumber referensi dan penambahan diksi kita, kemudian penulisan juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidahnya, apalagi kalau menulis opini harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan jurnalistik yang sesuai itu seperti apa. Kemudian untuk meningkatkan tulisan, ya untuk mengetahui tingkat baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya, ya alangkah baiknya kita harus bisa meningkatkan terus, memperkaya terus, dan mengetahui kualitas-kualitas kita. Nah, caranya itu gimana? Mencoba, dan berani mencoba. Intinya jangan nyerah, gitu aja sih untuk keseluruhan kesimpulannya. Nanti insya Allah untuk materi bisa di-share ya, Kang. Nanti kami minta PowerPoint-nya, nanti kami share ke peserta. Baik, sebelum saya akhiri, mohon untuk semua peserta diaktifkan ya kameranya. Kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Silahkan kameranya bisa diaktifkan. Nanti saya minta bantuan sama Mas Riza untuk men-screenshot ya. Ya, kita tunggu dulu. Oke, masih ada? Ya, oke, langsung aja ya. Barangkali yang lain masih gangguan sinyal. Oke, saya hitung 1-3. Mas Riza nanti tolong di-screenshot. 1, 2, 3. Udah selesai, Mas Riza? Satu lagi? Oh, satu lagi. Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Riza. Ya, sekian dari saya. Saya Imada selaku moderator. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu karena nanti ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke MC dulu. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu diskusi pada hari ini. Sebelumnya ada pengumuman, peserta akan diberikan PR menulis opini minimal 1,5 halaman atau setara dengan 500 kata dengan tema generasi muda untuk bangsa. Bisa apa?
ngelik jaringannya. Pakai wifi ya? Iya, udah pakai wifi. Yang mau nyari jurnal di sini ya. Alamatnya polar. Oke, Ini ya. bisa nyari Itu nama. ada pengumuman, nanti saya serahkan ke Vicky lagi. Jadi ini ada tugas penulisan menulis, ya, penugasan menulis untuk semua peserta Akademi Jawa Tengah. Itu kita menulis opini dengan tema generasi muda untuk bangsa bisa apa. Ini tema besarnya. Nah, minimal itu 1,5 halaman atau setara dengan 500 kata. Nah, format penulisan itu seperti biasanya, yaitu Times New Roman, kemudian ukuran 12, spasinya 1,15, kemudian marginnya normal. Nah, kemudian dikirim melalui email paling lambat tanggal 13 Maret 2021. Emailnya nanti akan kita share ke grup peserta dan semua tulisan opini akan dibukukan setelah Akademi Penulis ini selesai. Jadi selain dibukukan bersama-sama, silakan di rentan waktu ini barangkali sudah selesai dulu dikirim ke email, kemudian juga boleh silakan dikirim ke email media-media yang ada di sekitar tempat teman-teman semua, sehingga nanti kita betul-betul bisa praktek, ya, bisa langsung praktek apa yang sudah didapat dari Kang Soleh, kita langsung praktekkan dan langsung eksekusi menulis opini minimal 1,5 halaman. 1,5 halaman ini menurut kita cukup sedikit lah, masih bisa dikatakan sebagai menulis opini. Ya. Temanya jelas, ya. Untuk judul bebas. Yang jelas temanya adalah generasi muda untuk bangsa bisa apa. Ini tema besarnya. Nah, mungkin nanti lebih lengkapnya kita diskusikan lewat grup WhatsApp. Ya. Yang jelas Akademi Penulis ini tidak hanya sebatas diskusi dan dialog, tetapi juga aksi. Aksi dan praktek implementasi ilmu-ilmu yang sudah didapat melalui materi-materi yang telah disampaikan melalui Zoom. Minggu depan kita juga akan intens mengenai menulis fiksi, ya, bersama Mas Sutono, ya. Beliau menulis fiksi berbagai genre fiksi, ya, mulai dari puisi, kemudian cerpen, dan sudah banyak menerbitkan buku. Itu nanti kita bahas minggu depan. Untuk ini, ya, jadi nanti selama Akademi Penulis ini, PR-nya nanti cukup 2. Yang pertama adalah penugasan ini, kemudian yang kedua nanti di tanggal 14 nanti ada penugasan lagi. Sehingga harapannya output dari Akademi Penulis ini benar-benar bisa menulis dari yang tadinya belum bisa menjadi bisa menulis, dengan tadinya yang sudah bisa menulis dan ini tambah semangat dalam menulis. Nah, mungkin itu pengumuman dari kami, Alun Jateng. Berterima kasih kepada Kang Soleh yang sudah berpartisipasi dan bersedia, ya, untuk sharing ilmunya dengan kita semua. Semoga apa yang disampaikan Kang Soleh bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua. Saya kembalikan ke MC Mbak Ainul.